Baik, teman-teman, selamat bergabung dalam perkuliahan secara online bersama saya Krisnaldi. Untuk seluruh mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, kita harus tahu dulu terkait dengan hukum permintaan. Bunyi dari hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga satu barang, maka akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Berlaku ceteris paribus. Ini adalah bunyi dari hukum permintaan. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah harga barang yang berhubungan. Yang ketiga adalah pendapatan konsumen. Kemudian ada selera dari konsumen sendiri atau taste-nya. Dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. Ada 5 faktor-faktor ini yang mesti teman-teman ketahui ketika suatu barang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian fungsi permintaan kita simbolkan dengan Q, QD. Q itu adalah quantity, D itu adalah demand. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri terkait fungsinya PX, PY, Y, T, dan P. Ini ada sebuah tabel, ya, tabel tentang daftar permintaan barang. Kita lihat di kolom sebelah kiri itu ada harga, kemudian di kolom sebelah kanan ada permintaan. Kita lihat teman-teman, ada ketika harga ada di Rp60, maka permintaan ada di 1000 unit. Kemudian ketika harganya berkurang, maka permintaan akan naik menjadi 2000 unit. Begitu seterusnya sampai ketika harga berada di posisi Rp20, maka permintaan semakin meningkat. Yang dapat kita simpulkan adalah teman-teman bisa lihat sendiri bahwa semakin tinggi atau semakin tinggi itu harga, maka permintaan semakin turun. Namun ketika kita lihat di tabel ini, semakin rendah harganya, maka permintaan akan semakin naik. Ini dia infografis daripada tabel tersebut, kita jadikan dalam bentuk kurva. Teman-teman bisa lihat bentuk kurvanya adalah miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, itu kita lihat bisa dipasang-pasangkan ya, dari 60 ke 1000, kemudian 50 ke 2000 dan sampai seterusnya 20 sampai 5000. Nah, ini bagian daripada kurva permintaan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang penawaran. Ya, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Penawaran biasa kita sebut supply. Kemudian bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga satu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dengan anggapan adalah ceteris paribus. Ya, teman-teman. Jadi hukum penawaran menyatakan berbanding lurus, ya. Ketika tadi hukum permintaan berbanding terbalik, maka hukum penawaran berbanding lurus. Semakin tinggi barang, harga suatu barang, maka akan semakin jumlah yang ditawarkan semakin banyak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan, kemudian ada harga barang lain. Di sini ada barang substitusi, ada barang komplementer. Kemudian adanya kemajuan teknologi, dan berikutnya adalah adanya biaya-biaya produksi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, ya. Teman-teman bisa lihat dan bisa membedakan antara faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.
Kemudian fungsi permintaan QS, Q kuantitinya, kemudian S adalah supply-nya. Kita bisa lihat sama dengan yang tadi, cuma ada beberapa perbedaannya ya. Ada 4 tadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita lihat di tabel ada harga Rp60, kemudian permintaannya 1.000. Apa yang terjadi ketika harga 50 dan permintaannya 2.000? Ketika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Oke, ini adalah kurva permintaan, teman-teman. Ya. Jadi berbanding lurus ya. Ketika harganya naik, maka itunya permintaan juga penawarannya akan naik. Ya, tadi adalah kurva penawaran ya. Kemudian kita lihat di sini ada 30, kemudian ada 2.000 ya. Ketika harganya 40, maka yang harganya 3.000. Terus ketika harga yang diminta 50, kemudian diminta sampai posisi 60, harga 5.000 ya. Semakin meningkat ya. Semakin meningkat harga, maka semakin tingkat barang ditawar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ya. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan satu barang dan jasa. Yang ini kita akan belajar keseimbangan harga. Kesepakatan antara permintaan dan penawaran apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yakni melebihi permintaan atau penawaran. Menurut mekanisme pasar akan mendorong kembali harga keseimbangan pasar. Ya, baik keseimbangan baru maupun keseimbangan semula. Kita lihat bagaimana konsepnya dari keseimbangan pasar. Harga pasar terjadi karena adanya interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Dan poin, ya, itu adalah poin dari keseimbangan pasar. Kita lihat dalam infografis tabel di sini. Ketika harga Rp60, kemudian permintaannya 1.000, sementara penawarannya 5.000. Ya, ketika harga 50, permintaan 2.000, penawaran 4.000. Dan yang terjadi adalah ketika harga 40, permintaan 3.000 dan penawaran 3.000. Dari tabel ini teman-teman bisa asumsikan bahwa terjadinya keseimbangan harga permintaan dan penawaran itu terjadi pada posisi harga Rp40. Ya, teman-teman lihat sendiri. Ini terjadi ya, ini adalah dengan kuantiti ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat terjadinya keseimbangan adalah P itu 40, kemudian Q 3.000. Maka ketika terjadi pertemuan silang antara demand dan supply, maka terjadilah namanya keseimbangan harga. Di sini posisi surplus konsumen, di sini posisi surplus produsen, dan di sini adalah excess of demand, kelebihan permintaan. Dan di sini ada kebutuhan penawaran. Nah, disinilah terjadi equilibrium pasar atau keseimbangan harga. Ya, jadi teman-teman pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang 3 materi. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam membuka cakrawala belajar tentang permintaan, kemudian penawaran dan keseimbangan harga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya.